Jujur aja, kita semua udah hafal rumusnya. 7 orang master, 7 orang servan, satu buah cawan suci yang bilangnya sih bisa ngabulin doa ya. Kan gue gak pernah lihat ada orang yang benar-benar menang gitu di Fate. Selama 20 tahun franchise Fate itu udah, dan menurut gue itu udah cukup sih. Kayak awalnya tuh gue gak mau nonton anime Fate Strange Fate ini gara-gara ya udah bosan aja. Ya lu bayangin, animenya gitu-gitu aja ceritanya cuy. Plotnya gak berubah-berubah. Cuma satu rute yang pertama yang cewek yang ini yang menang, satu lagi rute yang kedua cewek itu yang menang gitu kan. Ya terus ngapain nonton lagi? Emang gue nyari anime harem. Kalau anime harem mah ada banyak yang lebih bagus ya nggak? Keluar trailernya kan, pas di 2025 tuh gue nonton trailernya. Buset, bagus banget grafiknya nih. Sebagus Fate Stay Night kalau kata gue ya. Ya contoh kayak gini. Kalau lu bandingin antara Stay Night, misalnya Fate ini deh, In Order atau Apocrypha, CGI kecoanya tuh kalau lu inget tuh berasa banget. Masih ada di ingatan gue, kayak nggak bisa hilang-hilang. Gue tuh bukan tipe yang bisa natap CGI lama-lama. Mata gue tuh nggak berkah gitu, nggak enak gitu kalau natap CGI lama-lama. Nah sebagai penonton Fate yang setia, gue udah expect banget nih, wah ini Fate-nya sama-sama lagi paling kan. Tapi nggak tahu karakter utama kali ini siapa ya. Pokoknya kalau di Gilgamesh OP aja. Pokoknya yang paling gue Gilgamesh. Nah tapi ternyata setelah Fate Strange Fate ini gue coba nonton ya, latarnya beda. Terus ya latar beda mah udah biasa kali ya. Banyak hal yang membedakan gitu. Apa tuh bang yang membedakan bang? Yang membedakan adalah stick untuk ngebakar. Cukup nggak? Oh cukup. Thank you. Ini babi tapi ya. Wah haram, astagfirullah. Seru juga ya ngomongin anime tuh sambil main gini nih. Banding gue ngapa-ngapain ya kan, ngomong doang. Jadi kalau di seri Fate yang lain itu, Gilgamesh tuh udah OP parah ya kan. Gak bakal bisa kalah lah Gilgamesh. Cuma nunggu kalahnya cuma sama plot armor doang. Contohnya di Stay Night ya kan. Sebenarnya ya gue dari tadi bahas Stay Night tuh gara-gara favorit gue sama Stay Night guys. Gue nganggep tuh gak ada Fate yang lebih baik daripada Stay Night. Tapi ya ini main lah, kalau Stay Night tuh 10 dari semua seri Fate, ini tuh 6 lah, 6. Ya mungkin 6 kekecilan ya, tapi 6 lumayan lah. Bukan sosok yang gak terkalahkan. Di modelan ya, kalau kata gue sih kan seringnya di milking ya. Kalau kali ini tuh kayak di nerf karena ada Enkidu juga. Di menit awal-awal dia udah ketemu nih sama Enkidu. Terus mereka berantem ya kan. Tuh, ini spoiler dikit gak apa-apa ya. Sabar-sabar dikit kan gue di sini tulisannya jelas-jelas nge-review anime Fate Strange Fate. Masa kalian nonton gak expect spoiler sih? Anggap aja lah kalau di dewa mereka ketemu dewa gitu. Dewa ketemu dewa nih ya cacing-cacing naga-naga. Ya udah, hancur lah itu Amerika. Kan dua-duanya nih kayak OP banget ya, OP parah nih. Manusia mah kelihatannya kayak semut doang lewat keinjek. Terus Gilgamesh tuh di sini tuh jadi kayak lebih hidup lah gitu dibandingin seri lain gitu. Gue inget tuh satu yang di Mesir tuh yang ya mirip doang ya, mirip Gilgamesh aja padang pasir. Dia tuh lebih hidup gitu gara-gara dia bukan yang paling OP lah. Pokoknya semakin Gilgamesh ada lawan tuh kelihatan karakter aslinya, enggak cuma orang sombong ngahange doang lah. Nah, ngeliat Gilgamesh dari awal nih udah seneng banget nih ya kan, tarung-tarung gini. Itu rasanya tuh kayak ngebuat ini tuh Gilgamesh versi ini tuh lebih baik dibanding versi lain sih menurut gue. Karena semakin manusiawi suatu karakter tuh bagi gue penilaiannya naik ya guys. Kayak semakin karakter manusiawi tuh lu gak merasanya di anime aja gitu. Ya intinya sih gara-gara Gilgamesh kayak kerasa beneran seneng, better lah dibanding versi lain lah. Lu bayangin nih kalau di Stay Night kan biasanya master-masternya nih kan antara remaja labil ya kan. Ya pokoknya bapak-bapak itulah, bapak-bapak yang pakai baju keren lah. Pokoknya master kan biasanya kan yang begitu-begitu ya kan, master yang shading-shading dikit. Biasanya master Diva itu kalau nggak penyihir gila harta ya remaja galau yang terpilih secara nggak sengaja nih. Tapi coba lihat siapa yang tarung tuh di Snowfield. Ada polisi biasa ya kan, ada anak kecil yang bahkan nggak ngerti dia ada di perang maut. Ada penduduk asli yang cuma pengen tanahnya tuh nggak dijajah aja sama penyihir-penyihir sombong. Nah ini yang bikin Fate Strange Fate tuh kerasa beda gitu. Motivasinya beneran gitu, nggak cuma aku ingin keinginanku terkabulkan ya kan, karena aku pengen menghidupkan ini, aku pengen menghidupkan itu. Kalau itu kan kayak ya pada akhirnya nggak terjadi juga gitu. Ada sih waktu itu yang sempat terjadi, yang itu ya, inget ya, yang Emiya Shiro kebakaran rumahnya. Terus dia ketemu sama bapaknya. Emang keren sih, ya kan, perang sihir yang rapih gitu kan, yang lebih terencana, yang nggak boleh ketahuan sama siapa-siapa. Tapi kalau dibanding sama perang abis-abisan yang di sini tuh jauh lebih keren perang abis-abisan begini guys. Kayak tensionnya lebih dapat gitu. Kan kalau tensionnya lebih dapat kan lebih baik. Coba lu baca lagi judulnya deh, Fate Strange Fake. Artinya apa? Ya kan, ada fake-nya tuh berarti ada kepalsuan dalamnya gitu. Apa yang palsu? Sebenarnya yang palsu itu perangnya sendiri yang palsu guys. Spoiler nih, spoiler alert. Perang cawannya palsu, perangnya palsu, sistemnya udah rusak dari awal. Nah tapi autornya tuh kayak pengen bilang gini nih, selama ini kan hal-hal kayak begini kan dilarang nih di Fate nih. Nah sekarang boleh dah tuh, nggak ada aturan lagi. Nah lu pengen kayak mana lu buat sendiri, suka-suka lu. Ada servan yang dari awal bukan manusia, terus ada servan yang jumlahnya ribuan dalam satu jiwa. Jadi kayak ini tuh master save kiss gitu loh buat series Fate ini yang udah mulai boring nih ya. Tiba-tiba disuguhin yang kayak begini tuh kayak 15 banget lah gitu, kayak mantap gitu. Dua king. Dan juga gue baru kepikiran sekarang kalau apa yang buat Fate menarik itu bukan perangnya ya, tapi emang karakter-karakter yang kita bisa lihat gitu. Kayak contoh ada Gilgamesh yang cara ngomongnya. Pokoknya setiap karakter yang punya sifat beda-beda tuh kita seneng aja ngelihatnya gitu. Kayak ngelihat alter ego diri gue sendiri. Gue kan Gilgamesh ya kan. Ya bang, iyain bang. Oke, makasih. Jadi kita bukan pengen lihat siapa yang menang gitu. Kita pengen liatin justru seberapa jauh dunianya tuh bisa hancur sebelum ada yang menang sebenarnya ya kan. Kalau udah ada yang menang mah ya udah gitu, biasa aja. Oh ya, as expected. Justru kita pengen pemenang yang kita nggak bisa expect dari awal. Contohnya kayak di Zero yang menang Saber, ya kan? Atau di Stay Night tiba-tiba
Gilgamesh dipanah sama Archer dari atas gunung, ya kan? Jadi apakah Fate, Strange Fate itu berlebihan? Merusak dunianya? Mungkin. Apakah dia ngerusak logika dari seri sebelumnya? Iya. Tapi itulah poinnya gitu. Kita nggak bisa punya yang plot-plotnya sama-sama terus gitu, yang berulang terus. Kita pengen hal yang baru lah udah jelas penontonnya. Dan menurut gue autornya tuh sangat memahami hal tersebut, makanya mereka ya mengadaptasi seri ini selanjutnya gitu dibandingin. Kan sebenarnya seri Fate kan banyak banget ya kan. Udah kayak SCP aja kan. Kayak series SCP yang banyak banget, nggak bisa gue hitung dah. Ya Fate masih bisa dihitung sih, tapi ya gue nggak mau hitung. Oke, terus kadang-kadang sesuatu yang palsu justru bisa nunjukin kita apa yang benar-benar nyata, ya kan? Dan di anime Fate Strange Fate ini semuanya lebih kerasa real, karakternya lebih kerasa hidup dibandingin sebelumnya. Gilgamesh yang nemuin lawan yang sepadan, terus ada juga semua orang yang ngelakuin hal-hal yang tadinya dilarang di seri-seri Fate sebelumnya gitu. Menurut gue ini series Fate yang menarik lah. Dan lu bisa nonton series Fate ini, bahkan kalau lu nggak ngerti Fate. Nah itu ciri-ciri seri Fate yang bagus tuh gitu. Lu bisa nonton sebelum lu nonton yang lain. Nah itu ciri-ciri yang bagus. Pokoknya kalian coba nonton aja, terus kasih tahu gue di komen apa kalian suka, atau kalian sebenarnya emang nggak bisa ngerti gitu kalau kalian nggak nonton Fate yang lain sebelumnya.